Pagi ini pengajaran firman Allah yang saya sharingkan sama saudara ini merupakan kelanjutan supaya kita kuat di dalam Tuhan, kuat rohani kita, kuat iman kita sampai mencapai tingkat pertumbuhan dewasa penuh dalam Tuhan, mencapai tingkat yang namanya serupa seperti Kristus. Ini istilah-istilah Alkitab yang sebetulnya nggak semua orang Kristen juga paham sih saudara ya. Apalagi yang saya mau ajarkan sama saudara, kalau saya boleh pakai istilah, hari ini kita akan diving di dalam roh, kita menyelam dalam roh lewat pengajaran firman. Ada barangkali istilah-istilah yang asing, istilah rohani yang Anda belum dengar. Apa ini? Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Apaan ini pendeta ngajar apa? Dengar dulu saudara ya. Karena saya tahu mungkin ini hal-hal yang Anda belum dengar. Karena kita bicara hari ini penuh dengan firman dan penuh dengan roh. Kita banyak bicara di situ pagi ini. Nah, dilengkapi dengan pengajaran yang Sabtu kemarin untuk kita bisa kuat, kita mesti taat kepada seluruh perintah Allah. Kan begitu kemarin. Nah, taatnya bagaimana supaya kita bisa kuat? Kita harus taat sama firman. Dari mulai kita menerima firman, ada 4 langkah kemarin kita pelajari. Yaitu menerima firman, kemudian merenungkan firman. M yang ketiga adalah melakukan firman. M yang keempat adalah menceritakan atau membagikan firman kepada orang lain. Nah, ketika 4 langkah ini kita punya, 4 langkah M ini ya, menerima, merenungkan firman, melakukan atau menghidupi firman. Lalu kita mulai membagikan firman, menceritakan firman kepada orang lain. Kenapa kita bisa bagi firman? Karena penuh firman di sini. Makanya saya katakan begini pagi ini, ketika 4M ini ada dalam hidup kita saudara ya, maka otomatis kita itu disebut seorang yang dikuasai sama firman. Nah, ketika dikuasai firman, memang firman penuh sama kita. Nah, itu kita belajar hari ini. Kita belajar tentang penuh dengan firman, itu sama dengan penuh dengan roh. Kita lihat dasar ayatnya ya. Beberapa ayat saya bagi sama saudara tentang penuh firman, penuh dengan roh. Yohanes 6 dulu. Ayat 63. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. Yohanes 6 ayat 63. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan kalimat ini dikatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang dikatakan Tuhan itu adalah firman Allah. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah itu disebutnya sama dengan firman Allah. Nah, perkataan Allah atau firman Allah itu adalah dikatakan roh dan hidup. Makanya ketika kita punya 4M tadi, saya menyebutnya adalah itu firman menguasai hidup kita. Ketika kita menerima firman setiap hari dan kita merenungkan firman Allah siang dan malam setiap hari, sampai kita melakukan firman, menghidupi firman, dan kita mulai ceritakan firman kepada orang lain. Kita sharingkan firman, kita bagikan firman. Maka kalau 4M ini, langkah ini ada di hidup kita, maka otomatis firman itu menguasai hidup kita. Maka kita disebut penuh dengan firman. Firman menguasai hidup kita, itu sama dengan firman itu penuh dalam hidup kita. Jadi kuasa firman itu sampai memenuhi hidup kita. Nah, saya sebut istilah lewat Yohanes 3 ayat 6, Yohanes 6 ayat 63. Orang yang dikuasai firman itu namanya penuh dengan firman. Dan orang yang penuh dengan firman itu sama dengan penuh dengan roh. Kenapa? Karena perkataan firman itu adalah roh dan hidup. Saya tambah dulu ayatnya supaya lebih paham, lebih melandas. Penuh dengan firman, penuh dengan roh. Kembali kita baca 2 Korintus 3 ayat 6. Saudara ya, sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini
sharing yang dibagikan sama Rasul Paulus. Ini merupakan pengakuan iman dari Rasul Paulus bagaimana dia mampu melayani Tuhan. Bagaimana dia bisa menuntaskan sampai garis akhir, sampai garis finish, sampai dia mati. Dia kuat menjadi hamba Tuhan di masa perjanjian baru. Kenapa? Karena bukan melayani dengan hukum yang tertulis yang mati. Karena dia melayani karena firman yang tertulis adalah hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Jadi hukum yang tertulis itu firman Allah itu mematikan katanya, tapi dihidupkan oleh roh. Dengan kata lain, Paulus berkata begini, yang membuat dia itu mampu menjadi hamba Tuhan, hadapi aniaya, hadapi penderitaan, pernah dirajam batu sampai hampir mati, udah setengah mati. Tapi dia itu tidak bisa menghentikan dia untuk melayani Tuhan. Tetap kuat melayani sampai garis akhir karena perkataan hukum firman yang dihidupkan oleh roh. Roh yang menghidupkan. Jadi ternyata saudara, selama ini tanpa kita sadari yang membuat kita kuat selama ini itu karena perkataan firman yang dihidupkan oleh roh Allah. Makanya saya pakai istilah penuh dengan roh itu sama dengan penuh dengan firman. Anda bolak-balik boleh. Orang yang penuh dengan firman, penuh dengan roh. Lihat kesaksian Paulus itu wow banget, dahsyat banget. Yang membuat dia mampu itu bukan sekedar karena firman yang tertulis yang kita baca. Tapi firman itu dihidupkan oleh roh. Sebab firman itu adalah roh yang menghidupkan. Makanya saya gabung beberapa ayat ini. Bahwa orang yang dikuasai firman artinya penuh dengan firman. Orang itu sama dengan penuh dengan roh. Makanya orang kalau hidupnya penuh dengan roh, saudara ya, maka yang keluar apa dalam hidupnya? Yang keluar adalah firman Allah. Cuman mungkin saya ngomong dulu di sini sedikit sebelum saya penuh dengan firman, penuh dengan roh. Penuh dengan roh, yang keluar adalah firman, manifestasinya. Tapi sayang ada banyak orang pemahamannya bukan ini masalahnya. Banyak orang pemahamannya orang Kristen berpikir begini. Dan maksud saya, Anda jangan berpikir begini, salah gitu ya. Ada banyak orang Kristen berpikir bahwa orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan roh, itu hanya sekedar berbahasa roh. Enggak juga. Memang orang penuh Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 2, salah satu ciri tandanya adalah berbahasa roh. Tapi saya harus ngomong sama saudara bahwa orang yang penuh roh, Anda jangan salah, jangan diartikan hanya berbahasa roh saja. Sebab ada banyak orang, maafkan kalau saya katakan terus terang pada saudara, saya buka apa adanya lewat pengajaran firman supaya Anda ngerti. Saya ingin membawa jemaat bukan pada diri saya. Saya ingin membawa saudara kepada kebenaran, kepada Allah, kepada pribadinya Tuhan. Supaya Anda kenal dia dengan baik, tahu firman dengan benar. Bahwa ada banyak orang berbahasa roh, tapi hidupnya membuat banyak orang tersandung. Sebab ada banyak orang saudara di gereja berbahasa rohnya luar biasa. Di gereja waktu berdoa menyembah berbahasa rohnya indah. Tetapi di luar gereja gak indah hidupnya. Menipu misalnya, tersandung kan. Pakai jurus kelang, habis dicekek hilang dia. Cekek orang habis gitu hilang saudara. Itu kan terjadi kan. Tapi di gereja berbahasa roh, indah luar biasa. Tapi di luar sana, di dunia sana orang tersandung. Hidupnya berantakan, hidupnya nggak indah, hidupnya kacau balau. Nah orang berbahasa roh kok begitu? Itu seringkali orang tersandung dan itu realita gitu loh. Tapi jangan diartikan bahwa berbahasa roh nggak perlu. Saya berapa kali mengajar saudara tentang berbahasa roh. Bahasa roh perlu. Saya hamba Tuhan yang berbahasa roh. Setiap hari ribuan kata-kata bahasa roh itu keluar dari mulut saya dari mulai bangun tidur gitu. Bangun tidur saya bahasa roh loh saudara. Bayangin saudara ya. Bukan saya berkata nggak penting loh bahasa roh. Bukan itu. Tetapi janganlah menjadi salah kalau Anda mengartikan bahwa orang yang penuh roh itu hanya sekedar bahasa roh. Sebab ada banyak orang berbahasa roh tapi kehidupannya jadi sandungan buat orang. Nyembah Tuhan atau di gereja misalnya kalau nyanyi, angkat tangan saudara ya. Sungguh indah kau Tuhan. Tapi nyampe rumah plak 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 plak.
Kalau marah sama istrinya, digampar istrinya. Istri-istri pernah nggak ngalami digampar, dikaplok gitu sama tangan suamimu? Tapi kalau di gereja, minggu depannya lagi, menyembah lagi. Penuh kasih dan sayang. Angkat tangan dua-dua. Itu malaikat yang lihat langsung. Malaikat bilang apa? Penuh kasih sayang, penuh kasih sayang. Tapi ternyata apa? Kehidupanmu tidak ada kasih sayang, hidupmu gak indah. Tapi bisa angkat tangan, bisa bahasa roh. Makanya jangan pernah diartikan menjadi salah. Orang penuh roh hanya sekedar bahasa roh, bukan itu loh. Harusnya lebih dahsyat kalau orang penuh roh, hidupnya penuh dengan firman. Dikuasai sama firman, itu baru dahsyat, itu baru luar biasa. Sehingga firman yang kontrol hidupnya. Makanya orang sebuah pelayanan gereja, ini saya jadi buka-bukaan tapi nggak apa-apa ya. Saya gembala, hamba Tuhan, ada jemaat kan supaya ngerti, terang benderang sebuah gereja. Maafkan saya, di sini juga banyak hamba Tuhan rupanya. Saya pagi ini lihat saudara ya, banyak pendeta. Tapi boleh kan saya sharing sama teman-teman pendeta juga. Kalau sebuah gereja pelayanannya saudara ya, tidak salah loh, ngeroh gitu. Ada istilah ngeroh. Gereja itu ngeroh. Ada kan gereja-gereja tertentu ngeroh. Biasanya kalau ngerohnya kuat, firmannya lemah. Nah itu masalah loh. Ngeroh itu bagus, boleh ngeroh. Karena Allah itu roh adanya. Ngeroh itu bagus. Tapi kalau firmannya lemah, ngeroh tidak dikuasai firman, ngeroh hidupnya. Tapi dia tidak penuh dengan firman. Pasti kesasar, pasti kesasar. Hidupnya pasti gak bener nanti. Nanti banyak dagingnya yang muncul, saya kasih tahu. Karena saya termasuk orang yang ngeroh juga masalahnya. Kalau udah penuh dengan firman, bahaya. Nyasar pasti. Ngeroh boleh bagus, tapi denger baik saudara. Mesti penuh dengan firman. Karena firman itu hikmatnya Allah. Dia yang kontrol. Kan perlu hikmat kan, bukan hikmat manusia, hikmat firman, hikmat Allah. Itu yang kontrol. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini salah loh. Itu kontrolnya, patronnya firman. Bukan sekedar ngeroh saudara ya. Makanya orang yang penuh roh, itu kalau penuh firman, dikuasai firman, dahsyat. Dahsyat pekerjaan roh, dikontrol firman. Makanya penuh dengan roh, maafkan, nggak cukup hanya berbahasa roh. Tapi dia harus dikuasai firman. Dia harus penuh roh. Orang penuh roh, penuh firman, penuh roh. Ketika dia penuh roh, yang keluar firman. Saya kasih contoh. Loteng Yerusalem. Saudara, ketika para rasul, ya 500 orang sebetulnya, singkat kata. Kemudian 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Anda baca dalam Kisah Rasul pasal berapa itu? Pasal 2 ya. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ditandai apa? Mereka berbahasa-bahasa baru. Ya, mengucapkan bahasa-bahasa baru. Lalu ribuan orang yang ada di bawah loteng Yerusalem, orang-orang Yahudi dari mana-mana berdatangan ke Yerusalem. Orang Kapartia, Kapadokia, orang Mesir, macam-macam orang Yahudi yang tinggal diaspora di bangsa-bangsa datang. Mereka dengar bahasa-bahasa baru. Mereka rasul nelayan gak pernah belajar ngucapin bahasa-bahasa kita mereka. Dan mereka bilang apa? Mereka mabuk. Anda baca itu ya. Itu pasal 2 ayat berapa itu? Mereka mabuk dikatakan. Coba ayat 13. Ayat 13. Atau nanti kita lihat itu dulu saudara ya. Kita baca saja nanti kemudian. Saya cerita dulu ya. Mereka mabuk dikatakan ya. Mereka mabuk dengan anggur yang manis. Lalu singkat kata Petrus berdiri. Kami sedang tidak mabuk, baru pagi pukul 9 kami tidak mabuk. Nah ayat 14-nya Petrus mulai khotbah. Firman yang keluar, orang penuh dengan roh. Begitu Petrus penuh dengan roh, yang keluar itu perkataan firman. Wow, firman yang keluar. Itu khotbahnya Petrus, Anda tahu, panjang. Dari mulai ayat 14, nanti baca di rumah ya. Kalau nggak salah sampai ayat 40, panjang banget. Tapi ketika dia ucapkan firman, orang yang penuh dengan roh, keluar firman, firman dan roh itu menyatu, firman diurapi roh Allah, hasilnya dahsyat loh. Orang yang bilang mereka mabuk, menghina, mengejek, melecehkan, itu bertobat loh. Baca di Alkitab, ada masih ingat berapa ribu orang yang bertobat, tertemplak, terharu hati mereka, 3.000 orang. Menurut saya itu wow banget.
sekali khotbah. Padahal khotbahnya Petrus panjang banget, panjang khotbahnya. Tetapi mereka terharu, bertobat, tinggalkan dosa dan berkata begini, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata terus terang, kamu mesti bertobat dan memberikan dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus. Saudara lihat, ketika pekerjaan firman Allah itu diurapi roh Allah, akibatnya apa? Orang bertobat loh. Perkataan ini bukan cuma sekadar kata-kata, firman bukan sekadar tulisan yang kita baca. Begitu perkataan firman dilepaskan, roh Allah action, roh Allah bekerja dalam firman. Wah, itu mujizat yang terjadi. Orang bertobat, orang sadar sama dosanya. Tadinya gak sadar. Itu saya katakan firman Allah itu ada rohnya yang menghidupkan, yang mati imannya jadi hidup. Luar biasa. Yang mati keadaan hidupnya jadi hidup. Kenapa? Perkataan firman. Makanya saya banyak terima chatting. Keluarga kami diubahkan Pak, hubungan kami suami istri kami, orang tua dengan anak. Itu bukan karena saya. Itu karena pekerjaan firman yang hidup. Dihidupkan oleh apa? Oleh roh. Perkataan-perkataan itu mati. Perkataan pendeta gak bisa mengubahkan. Tapi ketika firman yang keluar diurapi roh Allah, gak terpisahkan. Penuh firman, penuh roh. Penuh roh, penuh firman, gak terpisahkan. Jadi memang pekerjaan dua ini perlu. Makanya penuh roh, gak cukup bahasa roh. Penuh firman. Penuh firman saya katakan. Ya. Kenapa saya katakan firman dan roh pekerjaannya gak terpisah. Coba lihat Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Saya baca saja langsung ya. Saya ingin selesai di sini ya. Dalam sesi ini ya. Saya besok masuk pada yang baru gitu ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 3-2. Gelap gulita menutupi samudra raya. Perhatikan kalimat ini. Coba kita sama-sama baca. Dan roh Allah ya. 1, 2, dan 3. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berhenti dulu. Alkitab katakan ketika masa penciptaan itu bumi belum berbentuk dan kosong. Panjang ceritanya, saya nggak mungkin khotbahkan ini secara khusus lain waktu. Atau saya udah pernah sampaikan kali sama saudara ini ya. Bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Istilah Ibrani, bahasa Ibrani, tohu wabohu, campur baur gak karuan. Darat sama laut campur, belum ada terang, gelap gulita. Alkitab katakan roh Allah hadir, roh Allah ada, melayang-layang di atas permukaan air samudra raya, melayang-layang. Tapi masih gelap, belum ada terang. Kenapa belum ada terang? Apakah belum tercipta? Roh Kudus menunggu, Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir, tapi roh Allah menunggu. Menunggu apa? Menunggu perkataan dari Allah dilepaskan. Belum tercipta terang, roh Allah sudah ada. Tapi roh Allah menunggu. Kuasa ini menunggu. Menunggu apa? Menunggu firman dilepaskan. Saya baca ayat 2 dan 3 lengkap. Perhatikan ayat ini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah dikatakan melayang-layang, dia ada di atas permukaan air. Belum tercipta terang. Terang baru terjadi setelah ini. Sama-sama kita baca yang ketiga. 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Begitu firman dilepaskan, firman dikatakan, jadilah terang. Perkataan mulut Allah dikeluarkan, Roh Kudus langsung gerak. Roh Kudus langsung kerja. Roh Kudus langsung action dengan kuasanya. Begitu firman dilepaskan, langsung kerja Roh Kudus. Menciptakan, jadilah terang. Saya berharap Anda mulai nangkap di sini. Saya berharap Anda masih ngikutin saya ya di sini. Karena ini dasar yang penting. Penuh firman, penuh roh. Penuh roh, penuh firman. Begitu firman. Jadi huruf-huruf yang kita baca itu mematikan, gak mengubah apapun termasuk perkataan hamba Tuhan. Tetapi begitu perkataan dilepaskan, Roh Kudus action. Roh kerja, itu jadi hidup. Gelap jadi terang. Luar biasa saudara ya. Dan perkataan itu dahsyat. Ya,
Itulah perkataan yang pernah Yesus katakan, diam tenanglah. Kalau sama badai gelombang ya, kalau sama iblis dia berkata dua hal, diam atau keluar, langsung keluar iblis. Berkuasa, sampai murid-muridnya kagum. Mungkin kepanjangan kalau kita bicara itu. Nah, sekarang kita belajar saudara ya tentang hal ini. Dalam Efesus pasal 5, saya mau bawa saudara yang namanya penuh dengan roh. Itu memang penuh dengan firman. Nah, saya mau bawa saudara saat ini tentang sesuatu yang barangkali agak asing Anda dengar. Apaan ini? Ini menyelam dalam roh dari ayat-ayat ini. Coba kita baca dulu saja ya, baru saya terangkan ya. Anda nikmati saja firman Allah ini dari ayat ke ayat yang saya terangkan sama saudara. Saya selalu bicara berdasarkan ayat saudara ya. Ayat saya terangkan lewat ayat, bukan pikiran. Ayat menerangkan ayat. Lihat Efesus pasal 5 ayat 18 dulu. Mari sama-sama kita membaca ayat ini saudara ya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya sebut dengan istilah begini, coba next gambar berikutnya. Ayat Efesus 5:18, ini kontras yang Paulus katakan. Antara orang yang penuh dengan anggur, mabuk anggur, dengan orang yang penuh dengan roh. Kontras kan. Orang kalau penuh dengan anggur, dikatakan timbul hawa nafsu. Menimbulkan hawa nafsu, orang yang mabuk itu hawa nafsunya timbul. Mabuk oleh anggur, Paulus katakan yang muncul adalah daging hawa nafsu. Yang timbul itu. Galatia pasal keberapa itu ya? Pasal 5 ya. Itu ayat keberapa coba Anda lihat. Hawa nafsu itu apa sih? Ya, kecemaran, kenajisan, keserakahan, iri hati, persaudaraan, mementingkan diri sendiri, macam-macam. Sampai percabulan perzinahan muncul itu kan. Itu karena mabok. Ya. Tetapi kalau orang penuh dengan roh, itu hampir sama. Jadi lewat ayat ini sebetulnya memang kontras. Tapi diidentikan sama Paulus bahwa orang kalau mabuk anggur yang muncul itu buahnya daging, buahnya hawa nafsu. Tetapi kalau orang penuh dengan roh itu sampai mabuk oleh roh. Makanya tadi kita sempat baca kisah 2:13 ya. Boleh dimunculkan sedikit kisah 2:13. Tetapi orang lain, orang di bawah atau Yerusalem nyinyir istilah orang sekarang. Nyinyirnya bagaimana? Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Penuh dengan roh, kembalikan gambar tadi, itu dikatakan mabuk oleh anggur. Penuh dengan roh, berbahasa roh mereka. Penuh dengan Roh Kudus. Orang bilang apa? Lu mabuk sama anggur manis ya? Petrus katakan, hari baru pukul 9, kami sedang tidak mabuk oleh anggur. Inilah yang dikatakan Nabi Yoel. Terjadi kepenuhan Roh Kudus di akhir zaman. Petrus mulai bicara kepenuhan roh. Mabuk kayak anggur. Makanya kalau orang mabuk oleh anggur dunia, buahnya hawa nafsu yang muncul. Tetapi kalau orang mabuknya penuh dengan roh, hampir sama ya. Tetapi penuh anggur itu yang keluar apa? Yang keluar adalah damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kelemah lembutan, buah-buah roh itu loh. Karakter Kristus itu loh. Kedewasaan dalam Tuhan itu loh. Ya, yang dikatakan firman itu yang keluar dari hidupnya. Nah, saya sekarang akan bawa sama saudara tentang yang namanya mabuk oleh roh itu, penuh dengan roh itu adalah penuh dengan firman. Penuh dengan roh dikatakan mabuk dalam roh. Kalau orang dunia mabuk oleh anggur, ya, kenapa kita orang Kristen kok nggak mau mabuk oleh firman, mabuk dengan firman? Orang dunia itu loh masih mabuk sama anggur. Kenapa kita orang Kristen nggak mau mabuk dengan firman? Nah, sekarang pagi ini mungkin jarang Anda dengar ini. Tapi saya bawa saudara lewat ayat firman ini saudara ya. Saya mengajarkan saudara tentang yang namanya jurus mabuk ini sekarang saudara ya. Mabuk gitu ya. Ya, yang ngajar pendeta namanya Drunken Master. Itu Jackie Chan saudara ya, bukan. Maksud saya begini, lewat jurus mabuk ini Anda lihat saudara ya. Orang yang penuh roh, sama dengan penuh dengan firman, mabuk roh, itu mabuk firman. Coba mau enggak kita mabuk sama firman? Anda kalau mabuk sama firman, itu dahsyat loh. Kita lihat ayatnya dulu deh, pengantarnya supaya Anda ngerti ya. Kenapa saya katakan mabuk firman, mabuk roh gitu ya. Kenapa kita nggak mau mabuk firman? Saya baca ayatnya dengan cepat saja ya. Amsal 23, 31, 32.
Ini pengajaran firman buat kita pagi ini. Jangan melihat kepada anggur, hati-hati, warning. Jangan melihat kepada anggur, perhatikan kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan. Orang tertarik sama mabuk karena ini. Yang mengalir masuk dengan nikmat. Orang menikmati anggur merah itu masuk. Tapi kemudian begini kata Alkitab. Tetapi kemudian memagut seperti ular, bisa ular. Racunnya ular bisanya. Dan menyemburkan bisa seperti beludak. Ayat ini sebetulnya menceritakan kenapa orang minum anggur sampai mabuk. Menikmati begitu anggur masuk di mulut kerongkongan, apa yang terjadi? Itu yang namanya alkohol, itu dia mempenetrasi sistem pencernaan. Itu sampai menguasai seluruh panca indera yang ada. Akibatnya apa? Orang dipenetrasi sampai masuk menguasai syaraf-syaraf semuanya ini saudara ya. Akibatnya orang jadi mabuk karena alkohol duniawi itu. Saya ulang saudara ya. Kenapa orang mabuk? Tertarik minum. Tapi kemudian alkoholnya itu mempenetrasi pencernaan. Menguasai sistem syaraf semua yang ada. Dan akibatnya apa? Itu meresap ke dalam itu. Kayak bisa ular bekerja. Akibatnya apa? Alkohol masuk kayak bisa ular, kayak racun menguasai semua syaraf. Akibatnya orang mabuk saudaranya. Nah, kenapa kita jadi orang Kristen? Dari ayat ini saya mau bawa saudara begini. Kenapa kita tidak mau mabuk secara Roh Kudus dengan firman Allah? Mabuk firman. Sampai, maksud saya begini. Sampai begini, yang namanya alkohol rohani, itu apa itu? Kuasa firman, itu sampai mempenetrasi. Jadi firman yang kita renungkan, yang kita terima, yang kita renungkan, kita hidupi, dan kita bagikan 4 hal ini. Firman itu sampai masuk dalam hidup kita, sampai menguasai, mempenetrasi. Itu sampai kayak bisa begitu ya. Kalau ngomong bisanya ular anggur itu saudara ya. Itu kalau sampai kuasa firman, itu meresap di jiwa. Ketika kita renungkan, itu kuasa firman begitu masuk meresap di jiwa. Dan itu menghidupkan kita. Itu membuat kita rasanya mabuk saudara ya. Nah, orang mabuk itu kayak apa sih sebetulnya? Kita lihat dulu ayat ini, ayat 33. Ayat 33 kalau kita melihat ayat ini, saya terangkan mungkin beberapa hal di sini. Beberapa ayat ini saya terangkan sama saudara. Apa yang terjadi? Kita tahu ya kalau orang mabuk secara anggur manis, mabuknya kayak apa kita ngerti. Saya nggak usah cerita. Tapi intinya begini pagi ini, saya mau terangkan. Apa yang terjadi ketika seorang anak Tuhan kita itu mabuk oleh firman. Firman Allah itu sampai masuk di jiwa kita, mempenetrasi kita, menguasai kita, penuh dengan firman, sampai firman menguasai apa yang terjadi sama kita. Kalau kita sampai mabuk sama firman, dalam arti penuh dengan firman, dikuasai firman. Kita bandingkan dengan ayat ini. Ayat turun di bawahnya ayat 33. Saya baca langsung saja ya, dengan waktu beberapa menit yang ada. Ayat 33, lalu ini orang mabuk ini. Matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Ingat, tadi Efesus katakan orang yang mabuk oleh anggur itu hampir identik disamakan dengan orang yang mabuk oleh roh. Para rasul di loteng Yerusalem ketika mereka penuh dengan roh, mereka bilang apa? Wah, mereka mabuk oleh anggur, padahal gak mabuk, penuh dengan roh. Orang itu kalau penuh dengan roh atau penuh dengan firman, firman menguasai, mempenetrasi jiwanya. Firman penuh di hatinya, mabuk firman, mabuk roh. Apa yang terjadi? Sama dengan orang mabuk secara anggur manis duniawi itu. Matamu melihat hal-hal yang aneh. Orang kalau mabuk anggur duniawi, lihatnya yang aneh-aneh. Dia berkata gini, loh aku lihat langit terbuka katanya. Lihat ada malaikat 3, padahal gak ada. Tapi orang mabuk itu lihat aneh-aneh. Oh, lihat ada rusa, tanduknya 100 misalnya. Aneh-aneh dia ngomongnya, kacau ngomongnya. Dan hatimu atau mulutmu sebetulnya mengucapkan kata-kata yang kacau. Ngomongnya kacau, gak karuan. Yang dilihat kacau, gak karuan. Yang diucapkan kacau. Saudara, bandingkan. Kalau Anda orang Kristen adalah orang yang penuh dengan firman. Penuh dengan roh. Bandingkan saudara yang sampai firman itu yang penuh di hati itu rasanya membuat mabuk, mempenetrasi. Mabuk dalam kata kutip begini loh. Kuasa firman itu sampai mempenetrasi jiwa kita, hati kita. Menguasai hati jiwa kita.
itu istilahnya dalam ayat ini mabuk oleh firman. Kenapa Anda gak mau mabuk sama firman? Sampai firman Allah bagaikan alkohol tadi menguasai panca indera kita. Menguasai pikiran hati kita. Kalau orang mabuk sama firman itu hampir sama dengan orang mabuk oleh anggur. Melihat hal-hal yang aneh. Yang tadinya Anda gak bisa lihat kebenaran Allah. Begitu firman mempenetrasi, Anda bisa lihat kebenaran. Oh, hidupku salah ya. Aku dosa ternyata. Anda yang tadinya sulit mengampuni orang, sekarang jadi mudah. Anda tadinya pelit minta ampun, sekarang jadi murah hati. Yang dulu Anda gak bisa lakukan, sekarang Anda bisa lakukan. Coba melihat keajaiban firman. Bahkan seringkali kata-katanya kacau katanya. Kata-katamu kayak orang stres. Bukan stres, itu kata-kata iman. Tapi orang dunia kata kapan? Itu orang gila yang ngomong, orang stres yang ngomong, gak usah didengar, gak usah didengar. Padahal itu kata-kata iman, bahasa firman istilahnya. Bagaimana tidak, ketika saudara sakit gak sembuh-sembuh, udah ke dokter segala macam, tapi Anda berkata begini, aku percaya Tuhan sembuhkan hidupku. Yang dengar pada gini, kasihan dia. Atau Anda orang yang pailit, Anda ekonominya bangkrut, sekarang Anda gak punya apa-apa. Tapi Anda bisa berani ngomong, aku percaya, aku akan dipulihkan dan diberkati Tuhan kembali. Itu teman saudara yang gak ngerti bahasa firman, bahasa iman. Berkata gini, kacau ngomongnya. Ngomong apa dia? Kata-katanya stres. Inilah yang disebut dengan kata-kata iman. Saya pengen dibukakan satu ayat ya. Roma pasal 10, coba ayat yang ke-8. Roma 10 ayat 8. Saya cek dulu. Iya betul saudara ya. Perhatikan ayat ini saya baca ya. Ini namanya bahasa firman. Ya firman iman. Roma 10 ayat 8. Coba sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman. Kata-kata iman itu namanya firman iman. Kenapa? Firman ada di hati kita. Firman itu dekat kepadamu. Di mana? Dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman di dalam hati merembes penuh di hati, mempenetrasi, menguasai. Kalau alkohol yang mempenetrasi, yang menguasai sistem syaraf, orang jadi mabuk, memang kacau ngomongnya, lihatnya kacau. Tapi kalau orang beriman, mabuk sama firman, dikuasai sama firman panca inderanya, hatinya, jiwanya, pikirannya, syaraf kehidupannya dipenuhi firman, dikuasai firman. Jadinya bagaimana? Yang keluar di mulutnya bukan kacau, tapi itu kata-kata iman atau disebut firman iman. Perkataan iman saudara ya. Dan kita tahu yang namanya firman iman itu jadi karena roh Allah yang bekerja bersama kita. Firman iman disertai kuasa roh Allah, penuh roh, penuh firman, itu jadi. Karena Allah berkata jadilah terang, langsung roh Allah action, roh Allah kerja, terang jadi. Kita kadang-kadang mulai lihat ini, lihat hal-hal yang aneh, kata Alkitab tadi, kembalikan ayat tadi ya. Kita lihat hal-hal yang aneh, yang dulu kita nggak lihat, rasanya mustahil terjadi sama kita, nggak mungkin dipulihkan. Dokter udah bilang nggak bisa sembuh kok. Tapi aneh, Anda sembuh. Orang lihat sampai kaget. Loh, kok waras ya? Loh, kok sembuh ya? Kita mulai melihat hal-hal yang aneh. Kita kaget, kok aku bisa mengampuni ya? Aku sekarang kok bisa hidup bener ya? Lalu kata-kata kita ini loh, kata-kata penuh iman. Kata-kata yang gak masuk akal. Orang bilang kacau lo ngomongnya. Bukan kacau, itu firman iman. Itu kata-kata iman. Aku percaya aku bisa hidup benar. Aku percaya aku dipulihkan dan disembuhkan oleh Allah. Bahkan coba lihat ayat 34 ya. Saya sedikit waktu lagi. Engkau dikatakan, ini orang mabuk ini. Seperti orang di tengah ombak laut. Gerakannya aneh. Gerakannya apa ya? Kacau gerakannya. Gak normal. Gerakannya gak normal. Lihat yang gak normal. Ya, ucapan kata-kata gak normal. Tapi bukan abnormal. Bukan gila. Tapi supra normal. Gak masuk akal. Sampai jalannya seperti orang di tengah ombak laut. Seperti orang di atas tiang kapal. Orang mabuk suruh jalan lurus gak bisa.
Justru sulit suruh jalan normal, suruh jalan nggak normal malah otomatis dia bisa. Orang mabuk mah memang nggak normal gerakannya. Orang kalau mabuk roh, mabuk firman, firman kuasai jiwanya, mempenetrasi dirinya. Ya memang nggak normal ya. Tapi bukan berarti abnormal, supranormal gerakannya dia. Tindakannya itu loh berani. Nah hamba Tuhan tuh banyak seperti ini. Kami gereja ini juga ngalami dengan uang mungkin 40-50 juta bisa berani beli tanah waktu itu mungkin 600-700 juta. Itu gak normal sebetulnya. Tapi bukan gila, tapi supranormal. Gerakannya tindakan. Saya dengan pengurus gereja, sama bendahara gereja. Beli ke Purwodadi punya tanah gereja itu gak normal sebetulnya. Tapi ternyata Allah bekerja gitu, Tuhan bekerja gitu. Saudara murid mesti belajar lewat firman. Ini yang terjadi, orang penuh roh, penuh firman itu kayak mabuk memang. Gerakannya, tindakan imannya. Dan kita akan melihat hal-hal yang aneh. Yang dulu kita gak pernah alami, sekarang kita bisa alami. Hal-hal yang dahsyat terjadi. Bahkan perkataan-perkataan yang kita katakan, jadi. Kenapa? Firman yang di sini, yang kita ucapkan firman iman. Saya berharap lewat, apa ini bagian terakhir ya. Mabuk, ini mabuk sama firman ya. Saya ajak saudara mabuk sama firman. Ini istilah saudara ya. Jangan ada ngomong di luar gini, woi pendeta Yohanes ngajak kita mabuk. Bukan saudara ya. Ini mabuk sama firman. Artinya firman menguasai, mempenetrasi jiwa kita. Sampai kita lihat hal yang aneh, ngomongnya jadi aneh. Kok ngomongku jadi berani ngomong gini ya. Bertindak dengan iman kok berani. Bukan saudara, firman dalam dirimu. Dahsyat ya. Kalau orang dunia mau mabuk anggur, kenapa ada gak mau mabuk firman? Mabuk firman tuh dahsyat loh. Lihat hal yang aneh, yang supranatural. Dan perkataan kita pun perkataan yang dahsyat. Dan gerakan kita pun gerakan yang luar biasa. Yang melahirkan mujizat, yang melahirkan kegerakan-kegerakan besar di akhir zaman. Saya percaya ini salah satu kunci mengatasi masa pandemi, masa krisis. Penuh dengan firman, sampai mabuk sama firman. Dan Anda akan melihat pemeliharaan Tuhan. Yang Tuhan gak buat sama orang, Tuhan buat sama saudara. Perkataan imanmu itu loh dahsyat. Dan tindakan-tindakanmu melahirkan mujizat yang besar.